Dulu sekitar 4.000 tahun yang lalu, lahir seorang laki-laki yang bernama Ibrahim alaihissalam. Lahir di sebuah lembah Tur di daerah Mesopotamia, Kaldea, Irak dalam peta modern. Sekarang di negeri kita ini, orang masih lebih sibuk membicarakan orang lain. Ada pendangkalan dalam cara berpikir. Dari dulu para filosof sering memesankan, orang yang biasa-biasa saja suka membicarakan orang. Orang yang menengah cara berpikirnya suka membicarakan peristiwa. Tapi orang yang maju, yang berpikiran bagus, dia akan membicarakan ide, gagasan, dan pemikiran. Saudara, kalau hari-hari ini masih ada di antara kita yang buka-buka aurat, dia belum berhasil menjewantahkan Idul Adha dalam diri. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kita ingin dia lebih baik dari kita kecuali anak kita. 1445 Hijriah, 1446, setiap tahun kau bertemu dengan Idul Adha. Idul Adha tahun depan pasti ada sebelum dunia di kiamat. Tapi kita yang duduk hari ini, bisa jadi dia duduk hari di samping kita, besok tidak ada lagi. Hai manusia, perhatikan itu. Tahun lalu ada ayah dan ibumu, tahun ini tidak ada lagi. Kapan kamu berubah? Berpuluh-puluh kali ayat Al-Quran mengatakan, maluhu, 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 hartanya. Hanya sekali yang disebut dalam bentuk positif. Abu Bakar As-Siddiq, yukti malahu yatazakka. Harta itu jadi mulia kalau yatazakka, dia harus keluar. Mari kita berubah. Jangan lagi terlalu sibuk mengurus dunia ini kalau harta itu dijadikan tujuan. Tapi sibuklah sesibuk-sibuknya mengurus dunia ini kalau harta dijadikan sarana untuk menuju Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم وإبراهيم الذي وفى. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu sekitar 4.000 tahun yang lalu, lahir seorang laki-laki yang bernama Ibrahim alaihissalam. Lahir di sebuah lembah Tur di daerah Mesopotamia, Kaldea, Irak dalam peta modern. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Tentang makna dari namanya, para pakar tafsir berbeda pendapat, tapi menuju kepada satu kebaikan. Namanya adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kata sebagian pakar tafsir, terambil dari akar kata Abun Rahimun, Bapak yang penyayang. Karena dia mempunyai anak yang sangat disayanginya, namanya Ismail. Tapi rasa sayangnya itu dikorbankannya demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakar yang lain mengatakan Ibrahim terambil dari akar kata Abram.
Artinya adalah bapak dari dua bangsa besar. Maksudnya itu bangsa Israel dan bangsa Ismail. Karena dia mempunyai anak yang bernama Ishak. Kemudian Ishak punya Yakub yang menurunkan Israel. Dan dia punya Ismail yang kemudian melahirkan anak. Dan nanti keturunannya dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ismail menikah dengan suku Jurhum di Makkah Al-Mukarramah. Saudara-saudara, inilah yang mau kita lihat. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari Ibrahim yang namanya kita sebut paling sedikit 10 kali satu hari satu malam dalam solat yang kita laksanakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Orang yang solat 5 kali pasti membaca itu. Mari kita lihat saudara-saudara. Di dalam Al-Quran, Ibrahim disebut puluhan kali. Namanya lebih banyak dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih sedikit dari nama Nabi Musa alaihi salam. Musa juga keturunan Ibrahim, Nabi Muhammad juga keturunan Ibrahim alaihi salam. Dalam riset-riset kecil yang saya lakukan, paling tidak dengan melihat ayat-ayat yang menggunakan Ibrahim, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajarannya tidak usang, secanggih apapun teknologi, semaju apapun media sosial, bagaimana hebatnya perubahan sosial masyarakat, mulai dari revolusi Prancis, Amerika, Eropa, bahkan negeri kita, ajarannya tetap relevan. Sampai dengan kehidupan kita, dari 4.000 tahun yang lalu, sampai dengan tahun 2025 hari ini, ajarannya pasti relevan. Ajaran yang pertama dari Ibrahim alaihissalam disebut dengan istilah logik rasional, menggunakan akal dalam hidup itu. Dulu dia bingung. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Dia lihat bintang, dia sebut ini Tuhan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian dia lihat bulan, dia sebut ini Tuhan. Falamma ra'asy syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Kemudian belakangan dia sebut semua ini bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan hilang karena bintang, bulan, matahari pada saatnya akan hilang. Dia berpikir. Pernah juga terjadi dialog dengan seorang raja. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Renung-renungkanlah wahai manusia, dulu pernah Ibrahim alaihissalam berdialog, berdebat dengan seorang penguasa yang bernama Namrud. Disebut di situ, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu memang Tuhan, terbitkanlah dia dari barat. Kemudian fabuhital ladzi kafar. Orang itu pun diam, tidak bisa menjawab pertanyaan Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudari, jamaah saudara Idul Adha yang dirahmati. Pelajaran pertama, pakai logika dalam beragama. Ini sangat penting. Informasi sekarang ini masuk 24 jam ke dalam handphone kita. Kalau tidak memakai akal sehat, kita akan termakan hoax, termakan berita bohong, termakan berita-berita yang tidak penting. Sekarang di negeri kita ini, orang masih lebih sibuk membicarakan orang lain. Ada pendangkalan dalam cara berpikir. Dari dulu para filosof sering memesankan, orang yang biasa-biasa saja suka membicarakan orang. Orang yang menengah cara berpikirnya suka membicarakan peristiwa. Tapi orang yang maju, yang berpikiran bagus, dia akan membicarakan ide, gagasan, dan pemikiran. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita, beragamalah dengan rasional. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita lihat pula belakangan ini. Ada semacam pengkultusan. Kalau dulu orang musyrik, sekarang juga hampir umat Islam ini musyrik. Karena cinta kepada sesuatu, dia lupa diri. Dulu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Di ayat itu dia lanjutkan, hei para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud kultus. Tidak boleh kamu sembah Adam sehebat apapun dia. Yang boleh hanya kamu hormati karena dia mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, jangan karena orang mempunyai ilmu pengetahuan kita anggap dia tidak punya salah. Itu tidak beragama dengan rasional, tidak beragama dengan logis, dan pemujaan itu bisa mematikan pikiran. Contohlah Ibrahim alaihissalam yang beragama dengan rasional. Umat Islam ini kalau emosi beragamanya lebih tinggi dari ilmu beragamanya, dia bisa diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Padahal Ibrahim telah mencontohkan, beragamalah dengan rasional. Pertimbangkan dengan akal sehat, supaya bisa memilih ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang baik, ini yang buruk. Karena dengan akal itu manusia bisa mengikat dirinya. Dia ikat dirinya untuk memilih mana yang benar dan mana yang baik. Sebabnya pakar-pakar mengatakan, akal itu sebenarnya terambil dari akar kata ikol, artinya pengikat kepala. Jadi orang yang menggunakan akalnya, dia akan terikat, tidak mau melakukan perbuatan yang buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang pertama, saudara-saudari. Yang kedua, orang yang menggunakan akalnya, yang beragama dengan rasional, dia pasti bisa untuk menghindar dari perbuatan yang dilakukan oleh makhluk yang tidak berakal. Hewan yang kita lihat hari-hari ini, kita dekat kepada dua, kambing, sapi, atau lembu. Itu mempunyai karakter-karakter yang khas beda dengan manusia karena dia tidak punya akal. Dia tidak pakai pakaian. Orang ramai seperti ini, dia tetap santai, tidak pakai baju. Berarti kalau ada manusia yang meniru itu, dia belum berhasil menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Dia tidak berakal dalam beragama. Dan sungguh aneh. Kalau misalnya malaikat selalu taat, tidak perlu dipuji. Karena memang dia la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan kalau hewan selalu jahat, tidak perlu dimaki. Karena dia tidak diberi akal, tidak diberi potensi. Tapi manusia, inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dia terdiri dari bashar, punya fisik, tapi dia punya ruh. Dia punya jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan dia potensi akal untuk berpikir, tapi dia tiru hewan. Dia parah, tidak mencontoh Ibrahim alaihissalam. Jadi saudara-saudari, kalau hari-hari ini masih ada di antara kita yang buka-buka aurat, dia belum berhasil menjewantahkan Idul Adha dalam dirinya. Dia masih mencontoh hewan yang tidak diberikan akal itu. Sementara kita disuruh beragama dengan rasional, dengan masuk akal. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kemudian pelajaran yang kedua yang diajarkan dari celah-celah ayat yang menjelaskan tentang Ibrahim alaihissalam adalah tentang pentingnya agama dan tauhid. Profesor Quraisy Shihab menyebutkan dalam bukunya, penemuan manusia tentang listrik, penemuan manusia tentang roda, penemuan manusia tentang teknologi, itu jauh lebih rendah dari penemuan Ibrahim alaihissalam tentang Tuhan. Semua teknologi, semua listrik bisa mencelakakan manusia. Tapi Tuhan yang ditemukan Ibrahim bisa menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Tauhid sangat penting ditanamkan. Hanya dengan tauhid, orang tidak berani mencuri uang rakyat. Dia yakin bahwa di sana nanti ada siksa Tuhan yang sangat pedih. Dia sadar bahwa kehidupan di dunia itu sementara. Buktinya saudara-saudari, yang tahun lalu ibunda kita duduk di sebelah kita, hari ini tak ada. Harus sampai pikiran manusia ke sana karena dia bertauhid. Dia harus menyembah Allah. Jangan sembah nafsu. Jangan sembah uang, jangan sembah harta. Jadikan itu semua sarana, jangan jadikan tujuan. Karena dengan tauhid,
manusia akan tenang dalam berpikir. Semakin banyak yang disembahnya, semakin susah hidup. Semakin banyak yang diyakininya, semakin sulit kehidupannya. Kalau Tuhannya ada 3, dia harus mengambil hati 3 Tuhan. Tapi kalau dia mengamalkan Tuhan itu qul huwallahu ahad, dia cukup mengambil hati 1 Tuhan. Bertauhid. Itu yang disebut oleh Ibrahim alaihissalam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Kuhadapkan wajahku, totalitas diriku, semuanya kepada Allah hanifa, yang lurus, tidak bengkok-bengkok dalam memahami agama ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, sembelihanku, semuanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sebuah negara di dunia ini yang mereka tidak mau disebut sebagai orang kafir, tapi dia tidak pandai sholat. Salah satu sebabnya, saudara-saudara, karena ratusan tahun yang lalu tauhid tidak diajarkan di negeri itu. Buku-buku pelajaran dibakar, dibumi hanguskan dari negeri mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahwa Tuhan yang disembah itulah yang diperkenalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ada juga negara di dunia ini yang dulu Islam berkuasa di sana, tapi sekarang tidak lagi berkuasa. Di negeri kita ini tidak ada satu kerajaan besar yang berkuasa sebagai Muslim. Semuanya terpisah-pisah. Jadi negeri yang punya kerajaan Islam, Muslimnya bisa terusir. Umat Islam di Indonesia yang tidak punya kerajaan besar, lebih besar potensinya akan terusir. Tugas kita, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ajarkan tauhid sejak dini kepada anak kita. Ajarkan itu qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tempat bergantung. Jangan bergantung kepada gadget. Jangan bergantung kepada handphone. Anak-anak mulai melawan kepada orang tuanya. Karena lain yang dilihatnya di handphone, lain yang dilihatnya yang disuruh orang tuanya. Di HP dia lihat orang pacaran, tapi orang tuanya melarang wala taqrabuz zina. Ada semacam kontradiksi dalam pikirannya. Ini semua karena tauhid tidak kokoh dalam dirinya. Dia harus tahu bahwa yang diperintah oleh orang tuanya sama dengan yang diperintahkan oleh Tuhan, biarpun berbeda dengan yang diperintahkan oleh handphone yang setiap hari ada di tangan. Nampaknya itulah yang ditanamkan oleh Ibrahim tentang pentingnya tauhid ini, menuju hanya kepada satu tujuan. Hanya orang yang punya tujuan, yang punya cara hidup yang jelas. Orang yang tidak punya tujuan pasti hidupnya lari ke kiri, lari ke kanan. Dia akan mencela-mencele. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Berangkat pagi, pulang malam, banting tulang. Setelah itu dia berhenti, mati, tidak ada yang dibawanya. Tapi orang yang punya visi tujuan yang jelas, dia pasti tahu bahwa yang dicarinya itu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupnya dan matinya semuanya kepada Allah. Saudara-saudara, inilah dia tauhid. Tanamkan itu kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda yang sekarang ini tantangannya luar biasa. Tidak sama dengan kita 10, 20, 30 tahun yang lalu. Dulu kalau diajarkan orang tua, jangan kamu buat begitu, kita langsung patuh. Anak-anak kita sekarang, lain yang kita bilang, lain tontonannya. Sehingga dia sulit untuk memadukan mana yang perintah Tuhan dan mana yang perintah lingkungan. Yang semuanya sekarang ada di smartphone. Handphone yang pintar, tapi yang bisa membodohi manusia. Dia adalah pisau bermata dua. Kalau tidak diajarkan tauhid di sana, mungkin ambang kehancuran generasi muda akan dikendalikan oleh yang namanya teknologi, yang itu lebih rendah daripada yang ditemukan oleh Ibrahim yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, penemuan Ibrahim alaihissalam tentang Tuhan jauh lebih bagus, jauh lebih tinggi, jauh lebih bermartabat dari penemuan manusia tentang roda, tentang listrik dan teknologi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, saudara-saudari, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pokok dari ajaran Ibrahim setelah melihat beberapa ayat Al-Quran adalah pengorbanan.
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Renung-renungkan wahai manusia. Ibrahim itu bikalimat, dia diuji dengan banyak ujian. Setelah dia lolos baru inni ja'iluka linnasi imama, baru bisa jadi pemimpin. Wa Ibrahim alladhi waffa, dia penuhi semua janji-janji, baru dia bisa jadi pemimpin. Banyak cobaannya. Cobaan dalam keluarga, cobaan dalam bermasyarakat, cobaan berhubungan dengan penguasa. Dengan ayahnya dia kontra. Kata ayahnya, la illam yantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai ayahku, jangan kamu buat patung, jangan kamu sembah patung. Saya berani untuk berbeda pendapat denganmu. Saya berani melawan. Itu adalah kemusyrikan. Tidak benar. Hubungan kita harus tetap baik. Tapi kata Allah, itu adalah kemusyrikan. Kata ayahnya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti menceramai aku, tidak berhenti kau mendakwai aku, lempar kau dengan batu sampai kau mati. Wahjurni maliya, atau tinggalkan aku sendiri dalam waktu yang lama. Ibrahim menjawab, astaghfirulaka rabbi. Aku mau minta ampun kepada Tuhan, wahai ayahandaku, supaya dihapusnya dosa-dosa. Dia jawab, innahu kana bi hafiya. Tuhan yang kusembah itu adalah Tuhan yang sangat sayang kepadaku. Kontra dengan ayah, cobaan yang pertama. Kemudian dia kontra dengan penguasa. Dia gantungkan itu kapak di leher patung yang paling besar. Kemudian dia sebut, kenapa kamu hancurkan itu? Dia jawab, yang menghancurkannya adalah yang besar ini. Mereka mengatakan, mana mungkin dia bisa melakukan itu? Kemudian dia jawab, bagaimana kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apapun? Kemudian dia dibakar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin kamu wahai api, salaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim dari api. Kontra dengan penguasa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, cobaan-cobaan seperti itu belum ada apa-apanya. Ketika dicoba untuk mengorbankan sesuatu yang lama dia harapkan, kemudian diminta untuk disembelih. Dialah Ismail alaihissalam. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kita ingin dia lebih baik dari kita kecuali anak kita. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kita ingin dia lebih baik dari kita kecuali anak kita. Tidak ada manusia yang ingin saudara kandungnya lebih baik dari dia. Tidak ada. Tidak ada manusia yang ingin kawan akrabnya harus lebih baik dari dia. Tidak ada. Biarpun ada cuma di mulut. Yang benar, hanya anak dalam dunia ini yang kita ingin dia lebih baik dari kita. Hanya anak. Itulah yang disuruh dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam pernah juga menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai riwayat disebut, wahai Allah, matikanlah itu orang-orang yang tidak patuh kepadamu. Dari sinilah asalnya. Kemudian Allah mengatakan, jangan matikan mereka hamba-hambaku. Kalau kamu mau mematikan orang, sembelihlah anakmu. Dari riwayat begitu disebutkan dalam beberapa kitab tafsir. Dia disebut, inni arafil manam anni adbahuka. Kulihat dalam mimpiku, aku harus menyembelihmu, wahai anakku. Kamu kutunggu 86 tahun aku berdoa supaya kamu lahir. Setelah kamu lahir, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kutitipkan kau, kujauhkan kau dari diriku. Kuletakkan kamu di tempat yang tidak beratap, di sebuah pasir yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah di sisi Baitul Haram. Kutinggalkan kamu di sana bersama ibundamu Hajar. Kemudian hari itu Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Kata anaknya, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, dulu kamu kontra, ribut, berkelahi dengan ayahmu. Hari ini kamu menemukan anak yang soleh seperti diriku. If'al ma tu'mar, kerjakan perintah Tuhan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Saudara-saudari, jamaah saudari Adha, bagaimana anak kita sekarang? Apakah bisa seperti itu patuh kepada orang tua?
Caranya adalah berikan keteladanan dalam hidup. Berikan keteladanan. Dia kokoh tauhidnya kepada Tuhan. Sehingga kalau itu perintah Tuhan langsung dilaksanakan. Bandingkan dengan anak kita yang kalau kita suruh sholat ke masjid setiap hari melawan. Sumbernya adalah kita tidak memberikan keteladanan. Jangan disuruh-suruh anak ke masjid. Ajak dia sholat. Kalau disuruh, bapak tak ikut. Tapi kalau diajak, bapak harus ikut. Dari situlah nanti lahir anak yang soleh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Fabasyarnahu bi gulamin alim. Kami beri dia kabar gembira dengan anak yang berilmu. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Dengan anak yang punya loyalitas dalam hidup. Kemudian melaksanakan pengorbanan itu, disembelihlah Ismail alaihissalam. Saya tidak akan menceritakan kepada kita semua bagaimana kelanjutan. Yang mau dipetik hikmahnya, saudara-saudari sekalian. Mulai hari ini, sembelihlah itu sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri. Itu inti dari kurban itu sebenarnya. Semua hewan yang ada di dunia ini, semua binatang yang ada di dunia ini, sifat buruknya itu ada pada manusia. Karena manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan potensi untuk berbuat buruk dan untuk berbuat baik. Yang kita lakukan, saudara-saudara, bertarunglah mulai hari ini. Bertarunglah mulai hari ini. Sembelihlah itu seperti menyembelih kibas kambing yang digantikan oleh malaikat menggantikan Ismail alaihissalam. Sembelih itu sifat-sifat buruk itu. Yang malas sholat. Apalagi yang harus dilakukan. Sekali setahun kita bertemu seperti ini hanya menjadi ritual. Sholat, dengarkan ceramah, pulang, habis itu kembali ke setelan awal yang tidak benar. Mari kita berubah. Nanti ketika pisau, ketika parang, ketika golok sampai ke leher hewan yang mau kita sembelih. Sembelih itu sifat-sifat kebinatangan. Hei yang rakus seperti semut, berubah. Hei yang malas seperti gajah, lembu, berubah. Jadilah manusia yang rajin beribadah. Gunakan itu akal, pikiran, dan hati untuk berjuang di dunia ini. Supaya kamu lepas dari kemiskinan dan selamat kamu di akhirat. Jangan malas. Wahai manusia yang bersifat seperti laba-laba. Yang setelah selesai berhubungan badan dia bunuh jantannya. Yang bermental. Habis manis sepah dibuang. Buang itu sifat binatang. Berterima kasihlah kepada manusia yang telah membantumu. Buang itu sifat-sifat buruk. Buang juga itu sifat buruk an-namal. An-namal, semut yang suka mengangkut benda-benda besar, makanan yang lebih besar dari dirinya. Sembelih itu sifat buruk itu. Hei manusia, apalagi yang harus dilakukan Tuhan? 1445 Hijriah, 1446. Setiap tahun kau bertemu dengan Idul Adha. Harus ada perubahan. Tahun depan kita bertemu belum tentu. Idul Adha tahun depan pasti ada sebelum dunia ini kiamat. Tapi kita yang duduk hari ini, bisa jadi dia duduk hari di samping kita, besok tidak ada lagi. Wahai manusia, perhatikan itu. Tahun lalu ada ayah dan ibumu, tahun ini tidak ada lagi. Kapan kamu berubah? Harus ada perubahan. Biarpun ratusan ayat Al-Quran kita sampaikan untuk menjelaskan siapa itu Ibrahim, siapa Ismail, siapa Nabi Muhammad. Kita tahu sejarahnya. Tapi yang paling penting dari itu, laqad kana fi qasasihim ibrah, ambil pelajaran. Fakta-fakta sejarah itu tidak terlalu penting dalam kajian Al-Quran. Yang paling penting adalah ibrahnya. Ibrah artinya seberangkan pikiranmu, seberangkan hatimu, seberangkan badanmu, biarpun secara tidak kasat mata, kepada pengalaman umat masa lalu, kemudian ambil pelajaran dari sana. Kalau itu tidak kamu lakukan, kamu gagal melaksanakan Idul Adha yang setiap tahun berulang, dan berulang. Intinya saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari kita berubah dalam hidup ini. Mari kita berubah. Mari kita berpikir dalam hidup ini. Mari kita bertauhid dalam hidup ini. Terakhir, mari kita berkorban. Berkorbanlah untuk melaksanakan agama ini. Paksa itu bangun badan, subuh berkorban. Biarpun airnya dingin, sentuh dia, berkorban. Kalau kamu punya harta, korbankan. Berpuluh-puluh kali ayat Al-Quran mengatakan, maluhu, hartanya. Hanya sekali yang disebut dalam bentuk positif. Abu Bakar As-Siddiq, yukti malahu zakka.
harta itu jadi mulia kalau yatazakka, dia harus keluar. Mari kita berubah. Saudara-saudari jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata Imam Ibnu Arabi dalam tafsir Ibnu Arabi, ketika para Bani Israel dulu, Bani Israel, umat Nabi Musa, itu juga keturunan Ibrahim alaihissalam, disuruh innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sembelih itu sapi, sembelih itu lembu. Kata dia sebenarnya menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Sekali lagi, inti dari Idul Adha adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Mari kita berubah. Mari kita berubah dan mari kita berubah. Mudah-mudahan kita masih hidup di Idul Adha tahun depan. Sudah ada perubahan. Jangan lagi terlalu sibuk mengurus dunia ini kalau harta itu dijadikan tujuan. Tapi sibuklah sesibuk-sibuknya mengurus dunia ini kalau harta dijadikan sarana untuk menuju Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul